Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara percaya kuasa doa? Apakah saudara mengalami kuasa doa dalam kehidupan saudara? Apakah saudara menikmati betapa dahsyatnya doa-doa yang saudara doakan itu? Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara, seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, ada sekelompok anak-anak Tuhan berdoa. Mereka berkumpul dan berdoa. Mereka satu hati, mereka berdoa. Mereka serius untuk menghampiri Tuhan. Dan mereka datang dengan hati yang hancur, mencari Tuhan, mencari kehendak dari Tuhan. Dan pada waktu mereka berdoa, dikatakan oleh firman Tuhan, maka berkumpullah mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ada kekuatan dari Tuhan datang melawat mereka pada waktu mereka sedang berdoa. Ingatlah, pada waktu kita berdoa, ada kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus turun bersama-sama, datang kepada saudara pada waktu saudara sedang berdoa. Goyanglah tempat itu. Saudara bisa membayangkan bagaimana mereka berdoa, dan tempat di mana mereka berdoa itu bergoncang dan turun Roh Kudus. Ini menceritakan tentang satu pengalaman rohani. Pada waktu saudara berdoa, doa saudara itu sampai ke takhta suci di sorga. Dan pribadi Roh Kudus itu menghampiri saudara. Saudara penuh dengan Roh Kudus. Hubungan saudara dengan Tuhan begitu penuh. Roh Kudus menguasai. Akibatnya saudara-saudara dikasihi Tuhan adalah mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Pada waktu mereka berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Akibatnya mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara-saudaraku, kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan berani kalau kita memulai dengan doa. Dan pada waktu kita berdoa, Roh Kudus berpartisipasi, datang dan memenuhi saudara dengan kehendaknya, memenuhi kita dengan keinginan-keinginannya, sehingga kita bisa dapat memahami keinginan dan kehendak Allah. Dan kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memberanikan langkah kita untuk pergi memberitakan Injil. Walaupun ada banyak tantangan dan risiko, tapi Roh Kudus akan memimpin langkah-langkah kita dengan penuh keberanian. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita semangat memberitakan Injil, semangat dengan penuh keberanian memberitakan Injil, walaupun ada banyak tantangan yang kita hadapi. Roh Kuduslah yang mendorong saudara. Roh Kuduslah yang mendorong kita supaya kita sampaikan firman Tuhan dengan berani, apapun yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, karena itu mari kita tingkatkan doa kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, pada waktu kita berdoa Roh Kudus turun dan memenuhi kita. Akibatnya kita menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dengan berani. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.